Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi Gereja Galang Ningyang Abian Base. Pada hari ini, hari Kamis 20 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kasih anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hari-Mu yang baru pada pagi hari ini, dan kami mau menjalani hidup kami pada hari ini dengan penuh syukur. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami pada hari ini dan urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat, yaitu dari Nehemia 9 ayat yang kelima dan Efesus 5 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Efesus 5 ayat yang ke-19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan kita pada pagi hari ini saya akan memberi tema mengingat akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita dalam segala kondisi dan keadaan kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ajakan dari Nehemia ini saya kira sangat mendasar, karena kita sebagai manusia seringkali, Bapak Ibu, saya bisa kita jujur dalam diri kita sendiri. Seringkali kita dalam memori kita, dalam ingatan kita, seringkali kita terlalu susah untuk mengingat kebaikan dan berkat-berkat yang sudah kita terima dalam hidup kita. Lebih-lebih kadangkala kita dikuasai oleh pemikiran yang tidak benar, pemikiran-pemikiran yang jelek. Sering kita dituntun, dibawa, dipimpin untuk mengingat keburukan-keburukan, kegagalan-kegagalan, kesukaran. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita ada di dalam permasalahan, ada dalam pergumulan, di dalam hal yang menyulitkan, kita terlalu sulit kalau kita mengatakan Tuhan baik dalam hidup kita. Seringkali kita cenderung berpikir bahwa Tuhan tidak berpihak pada hidup kita. Begitu jugalah bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, umat kepunyaannya. Bangsa Israel sering mengeluh, menggerutu, dan berpikir bahwa Tuhan tidak berpihak kepadanya. Tetapi Tuhan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan Allah selalu memberikan yang terbaik, menolong, mengasihi bangsa Israel dalam kesusahan ataupun dalam permasalahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu juga dalam perjalanan di padang gurun. Bukan perjalanan yang mudah. Tiap saat bangsa Israel diperhadapkan dengan musuh yang mau menghancurkan mereka. Namun kesetiaan Tuhan tidak pernah
berkurang dan kekuatannya tidak pernah memudar sehingga semua musuh dapat dikalahkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kepemimpinan Nehemia, pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini, kehidupan rohani bangsa Israel mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Mereka berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan Taurat yang dibacakan oleh Esra. Mereka bersama-sama berdoa dan memohon pengampunan Allah. Karena berkat kasih Allah mereka selalu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita bahwa apapun keadaan dan keberadaan kita, Tuhan tetap baik. Di sisi lain memang kita rapuh, betapa kita tidak berdaya, betapa kita lemah, dan kita ada dalam keterbatasan. Itulah manusiawi kita. Ini supaya mengingatkan kita kepada kita, supaya kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap kejadian, persoalan, penderitaan yang kita alami, untuk mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Jalan satu-satunya adalah datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan meninggikan Tuhan. Maka terhadap persoalan, penderitaan, kesukaran, jadikanlah itu sebagai momen untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam pujian dan doa, dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita, serta mengenal kehendak Tuhan untuk diterapkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala keberadaan kami. Biarlah kami selalu menyandarkan hidup kami kepada-Mu dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam setiap langkah hidup kami pada hari ini. Apapun aktivitas kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.